Jadi netizen Australia ini bingung kenapa kok pemain yang lagi on fire malah gak dipanggil sama Tony Popovic. Tapi ada kabar nih baru banget, katanya Egy Maulana Fikri gak akan ikut skuad Garuda ke Australia karena di sini kita bisa unggul dari Australia. Keren kan? Jadi nyatanya Indonesia pernah menang kok lawan Australia. Halo semuanya, selamat datang di Zidane Fatoni. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Jadi baru-baru ini Timnas Australia udah resmi ngumumin skuad yang bakal mereka pakai buat lawan Timnas Indonesia pada tanggal 20 Maret nanti di Sydney Football Stadium. Menariknya, kalau kita lihat secara statistik, ternyata Indonesia malah lebih unggul daripada Australia. Dan hal ini emang jadi hal yang jarang banget terjadi di Timnas Indonesia. Apalagi kalau dibandingin dengan peringkat FIFA kita yang kalah jauh dari Australia. Nah tentunya statistik ini juga menarik buat kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita tahu apa aja keunggulan yang dimiliki Timnas Indonesia, yang harusnya keunggulan itu bisa dimanfaatin dengan sebaik mungkin biar kita bisa curi poin dari kandang Australia. 1 poin udah cukup bagus, tapi kalau bisa 3 poin kenapa enggak? Karena nyatanya Timnas Indonesia juga pernah kok menang lawan Australia. Nah maka dari itu di video kali ini kita bakal mengupas statistik Timnas Indonesia dan Australia. Mulai dari segi pemain, keunggulannya apa aja, sampai head to head secara keseluruhan. Kalian penasaran kayak gimana? Kalau gitu langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Yang pertama kita bahas dulu gimana aja skuad Timnas Australia. Karena kalau skuad Timnas Indonesia, gua rasa kalian udah tahu dan hafal tentang siapa aja dan gimana aja mereka. Jadi buat Timnas Indonesia kita gak bakal terlalu mendalam bahasnya. Nah buat Timnas Australia, pelatih mereka yaitu Tony Popovic udah resmi manggil 26 nama. Dan di antara 26 nama itu ada beberapa pemain yang biasanya dipanggil dan jadi andalan, tapi kali ini gak kelihatan dari daftar skuad dan emang harus absen dari panggilan Desakrus. Alasannya juga macam-macam, tapi rata-rata mereka gak bisa perkuat Timnas Australia gara-gara cedera. Kita sebut beberapa pemain yang paling terkenal di kalangan netizen Indo. Yang pertama ada Hari Sutar. Nah dia ini adalah si jangkung kayak tiang listrik yang pada pertemuan pertama bener-bener nyusahin banget Ragnar Oratmangun. Tapi sekarang dia harus absen karena cedera. Kabarnya cedera yang dia dapat emang ketika ngebela klubnya yaitu Sheffield United. Sebenarnya dia pemain Leicester City, cuman sempet dipinjemin ke Sheffield United dan udah cedera sejak bulan Desember. Kemudian ada Alessandro Circati, pemain yang main di klub Serie A yaitu Parma, juga harus absen karena cedera. Yang bahkan katanya dia itu cedera udah cukup lama, dari bulan Oktober tahun lalu. Dan kalau yang gua lihat dari kolom komentar sosmed Desakrus, yang banyak dipermasalahin sama netizen Australia itu adalah gak dipanggilnya penyerang potensial mereka, yaitu Noah Botik dan Nestori Irankunda. Kalau Noah Botik ini dia main di Liga Australia bersama Western United dan jadi top skor sementara dengan koleksi 10 gol 4 assist dari 20 pertandingan. Sedangkan Nestori Irankunda adalah pemain muda Bayern Munchen yang lagi dipinjemin ke klub Swiss bernama Grasshoppers, yang bahkan dia juga udah cetak 3 assist dari 9 pertandingan. Jadi netizen Australia ini bingung kenapa kok pemain yang lagi on fire malah gak dipanggil sama Tony Popovic. Padahal sayang banget kan, karena mereka itu lagi on fire banget dan harusnya dengan mereka on fire bisa ngasih impact bagus buat Desakrus walaupun usianya masih muda. Jadi ya gitu deh, netizen Australia juga kurang lebih sama aja guys kayak netizen Indo. Kalau ada pemain bagus tapi gak dipanggil, mereka juga sama-sama protes. Tapi walaupun ada beberapa pemain kunci yang gak dipanggil, mereka nyatanya masih punya beberapa pilar penting. Kayak kipernya yang dikenal tangguh banget yaitu Matthew Ryan. Terus abang-abangan skena yang main di Bundesliga bareng St. Pauli yaitu Jackson Irvine. Dan yang paling menonjol penampilannya pas pertemuan pertama lawan Indonesia di GBK yaitu Craig Goodwin. Jadi intinya kalau dari segi materi pemain ini kita cukup diuntungin karena beberapa pilar penting mereka ada yang gak dipanggil. Tapi walaupun kayak gitu, Timnas Indonesia sama sekali gak boleh lengah. Kenapa? Karena masih banyak pemain lain yang bagus juga. Dan Australia ya tetaplah Australia. Mereka adalah Australia yang nempatin peringkat 26 dunia. Sedangkan Timnas Indonesia, kabar awalnya mereka bakal bawa 30 pemain karena kemarin itu kan ada tambahan, yaitu Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dian James yang udah dikonfirmasi sama Pak Erick Thohir kalau mereka itu bisa main buat lawan Australia. Tapi ada kabar nih baru banget, katanya Egy Maulana Fikri gak akan ikut skuad Garuda ke Australia karena cedera. Sebenarnya sayang banget ya guys, karena Egy ini lagi on fire banget sama Dewa United. Tapi karena cedera ya mau gimana lagi, kita juga gak bisa maksain Egy buat main kan kalau karena cedera. Alhasil Timnas Indonesia nantinya bakal diperkuat dengan 29 pemain. Nah kalau kita bandingin statistik skuad Timnas Indonesia dan Australia, rata-rata umur Timnas Indonesia itu lebih muda dengan 24,9 tahun.
Sedangkan Australia itu 28,2 tahun. Terus dari segi player abroad atau pemain yang main di luar negeri, kita juga unggul dengan 21 pemain, sedangkan Australia hanya 16 pemain. Dan statistik yang paling menarik adalah market value, karena di sini kita bisa unggul dari Australia. Keren kan? Jarang-jarang loh market value kita bisa lebih unggul dari negara yang peringkatnya jauh di atas kita. Jadi timnas Indonesia yang sekarang punya market value sebesar 36 juta euro atau sekitar 639,64 miliar rupiah. Sedangkan timnas Australia hanya sekitar 23,7 juta euro atau sekitar 420 miliar rupiah. Jadi bedanya kurang lebih sekitar 200 miliar. Cukup jauh kan? Tentunya alasan timnas Indonesia bisa lebih mahal karena diperkuat beberapa pemain beken kayak Miss Hilgers, Emil Audero, Kevin Dix, Bang Jay, dan lain-lain. Sedangkan Australia ini nggak diperkuat sama beberapa pemain intinya. Contohnya Haris Sutar yang emang lagi cedera tadi. Karena harusnya dia yang punya market value paling tinggi yaitu sebesar 139,5 miliar rupiah. Jadi wajar banget kalau market value Australia yang sekarang nggak semewah biasanya. Dan pada intinya kalau dari segi statistik sekarang kita ada di atas angin. Kita cuman kalah di peringkat FIFA doang. Mereka peringkat ke-26, kita peringkat 127. Tapi kalau dari statistik yang lain, ini Indonesia jelas jauh lebih unggul. Kalau dari segi head to head, timnas Indonesia emang udah jelas kalah ya guys. Dan kalahnya juga emang cukup jauh. Jadi gua ini ambil data dari Transfermarkt. Kalau timnas Indonesia dan Australia sudah bertemu sebanyak 16 kali. Dengan rincian 10 kemenangan buat Australia, 4 kali imbang, dan sisanya Indonesia cuma dapat 2 kali menang. Nah ini dia, jadi nyatanya Indonesia pernah menang kok lawan Australia. Cuman kemenangan itu terjadi udah lama banget. Tepatnya kemenangan pertama terjadi di ajang pra-olimpiade pada tahun 1960. Yang saat itu timnas Indonesia menang dengan skor 2-0. Dan kemenangan kedua terjadi pada tahun 1981 di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dan Indonesia saat itu menang dengan skor tipis 1-0. Sisanya ya tahu sendiri, Indonesia gak pernah menang lagi. Bahkan dari 2 pertemuan terakhir di tahun lalu, itu kan Indonesia ketemu Australia di Piala Asia. Saat itu sebenarnya skuad Garuda bisa ngasih perlawanan. Cuman sayang, kualitas kita saat itu belum terlalu solid, jadi harus kalah dengan skor 4-0. Dan yang terakhir ya pertemuan di GBK pas bulan Oktober kemarin, yang saat itu Indonesia bisa nahan imbang Australia dengan skor 0-0. Plus satu lagi tambahan dari jumlah gol yang dicetak juga, Indonesia cuman bisa nyetak 8 gol ke gawang Australia. Sedangkan mereka bisa cetak sampai 30 gol ke gawang kita. Jadi intinya kalau dari segi head to head pertandingan mau dibahas dari segi apapun jelas kita kalah. Dan kita emang harus mengakui hal itu. Kesimpulannya timnas Indonesia dari segi statistik nyatanya bisa jauh lebih unggul. Sedangkan head to head pertandingan emang masih kalah. Tapi head to head pertandingan itu kan masa lalu. Sedangkan statistik tadi itu masa sekarang. Modal yang bakal kita pakai atau kita bawa buat lawan The Shark nanti. Dan dengan modal ini harusnya jangan sampai ada rasa gak pede atau perasaan bahwa kita itu ada di bawah mereka. Kita ini harus benar-benar yakin dengan kualitas yang kita punya. Kita harus yakin kalau kita hebat, optimis, biar energi positif juga bisa ngalir ke para pemain dan mereka bisa tampil maksimal di Sydney Football Stadium nanti. Tentu targetnya juga jelas, minimal bawa pulang poin. 1 poin cukup, tapi kalau bisa 3 kenapa enggak kan? Dan kalau kita bisa curi 3 poin, tentu kita bakal naik ke peringkat 2 dan kans timnas Indonesia buat lolos ke Piala Dunia 2026 jadi semakin terbuka lebar. Gua rasa segitu dulu penjelasan tentang statistik dan head to head Indonesia versus Australia. Di video selanjutnya kalau kita bahas prediksi starting 11, kalian mau nggak? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Dan sebagai penutup, kata-kata dari video ini, jalan-jalan naik barakuda, pulangnya diajak kawin. Ayo semangat skuad Garuda, bawa pulang 3 poin. Sekian dari gua, see you di next video and bye-bye.